Jadi kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Abil. Sebelum Ibu mengabsen kehadiran, Ibu minta kalian untuk mengaktifkan kamera kalian ya. Yang tidak mengaktifkan kamera, Ibu anggap tidak hadir. Ayo silakan aktifkan kameranya. Ibu absen ya. Anita. Hadir, Bu. Angel. Hadir, Bu. Azara. Hadir, Kak. Bandung. Hadir. Davina. Hadir. Fadia. Hadir. Diorsia. Hadir. Givandra. Hadir. Ratu. Hadir. Regina. Hadir. Restu. Hadir. Reza. Hadir. Roland. Hadir. Samuel. Hadir, Kak. Leon. Hadir. Yeskil. Hadir, Bu. Ya, skill. Oke. Yos. Ya. Yosindra. Hadir. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa tujuan dari manusia melakukan reproduksi? Berkembang biak. Ya, terus apa lagi? Ada yang lain? Menghasilkan keturunan. Ya, terus ada lagi? Supaya tidak punah. Iya, benar ya. Benar semua ya jawabannya. Kalau kalian berbicara tentang sistem reproduksi ini, apa sih yang pertanyaan yang paling kalian pengen tahu nih, yang paling mengganjal mengenai sistem reproduksi gitu? Ada nggak? Kenapa bisa terjadi reproduksi? Proses reproduksi benar adanya proses fertilisasi ya atau pembuahan. Nah, itu yang mengakibatkan adanya keturunan. Oke, kita lanjutkan nih. Jadi pada pembahasan sistem reproduksi ini kita akan tujuannya itu untuk memerinci organ-organ penyusun reproduksi laki-laki dan wanita serta fungsinya. Kemudian untuk menjelaskan fungsi hormon pada laki-laki dan wanita, kemudian menjelaskan tahap proses gametogenesis pada laki-laki dan wanita serta menjelaskan siklus menstruasi. Oke nih, pertama nih, kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, jadi maksudnya organ reproduksi laki-laki itu tersusun dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, organ reproduksi luar itu terdiri dari penis dan skrotum. Nah, ini penis ya. Penis ini berfungsi untuk organ kopulasi, serta sebagai organ untuk pengeluaran cairan urin, serta pengeluaran cairan semen. Nah, penis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada gland penis, badan penis, dan akar ya. Nah, gland penis ini tersusun dari banyak sel saraf sensorik.
Nah, gland penis dilapisi oleh preputium. Nah, preputium ini merupakan jaringan kulit yang melapisi gland penis. Nah, saat laki-laki dihitan, ini tuh yang dipotong merupakan prepusiumnya ya. Nah, setelah gland penis, kita menuju ke badan penis. Nah, di badan penis ini terdiri dari corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Nah, keduanya ini melapisi saluran uretra. Di badan penis juga tersusun oleh jaringan erektil yang berongga dan pembuluh darah. Nah, ketika laki-laki mendapatkan rangsangan seksual, maka rongga jaringan erektil ini akan dipenuhi oleh darah, sehingga si penis ini akan menegang atau biasanya disebut ereksi. Selanjutnya ada skrotum. Nah, skrotum ini merupakan jaringan kulit yang longgar yang melindungi si testis. Nah, terdiri dari satu pasang ya, di mana di antara satu skrotum dan yang lainnya akan dipisah oleh yang namanya septum internal. Nah, skrotum ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan suhu si testis agar tetap di bawah suhu badan. Jadi kalau testis ini terlalu panas, itu akan mengganggu proses pembentukan sperma. Nah, oke, sekarang ke testis ya. Kalau testis diperbesar, ini gambarnya seperti ini. Jadi bentuknya oval dan merupakan organ yang lunak. Nah, si testis ini diselubungi atau dilindungi oleh tunika albuginea. Nah, setiap testis ini mempunyai lobulus. Nah, lobulus ini berisi tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini merupakan organ tempat terjadinya spermatogenesis atau pembentukan sperma. Nah, selanjutnya kita ke saluran reproduksi. Jadi ada epididymis nih. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang terletak di belakang si testis. Nah, ini panjang dan berliku-liku ya. Nah, epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sperma selama kurang lebih 6 minggu. Nah, kemudian ada saluran lanjutan dari epididymis, namanya ductus deferens atau ductus vas deferens. Nah, ductus deferens ini akan membawa sperma ke dalam rongga tubuh menuju si vesicula seminalis. Nah, selanjutnya ada yang namanya saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini kan terlihat pendek ya. Nah, fungsinya ini untuk menerima sperma dari vas deferens dan sekresi si vesicula seminalis. Selanjutnya ada uretra. Nah, uretra ini merupakan jaringan organ yang nantinya akan membawa sperma keluar. Nah, uretra ini juga akan membawa si urin keluar dari tubuh. Nah, ini ada dua saluran ya. Jadi saluran kelamin dari vasikula seminalis akan keluar dari lewat uretra, begitupun dengan urin juga akan keluar dengan uretra, tapi mereka tidak akan keluar bersama ya. Selanjutnya ada kelenjar aksesori. Nah, kelenjar aksesori di organ reproduksi laki-laki itu ada 3 ya. Ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Nah, ketiganya itu akan menghasilkan cairan yang bersifat basah. Oke, dari penjelasan Ibu tentang organ reproduksi pada laki-laki, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Selanjutnya ini ada hormon kelamin pada laki-laki. Nah, hormon kelamin pada laki-laki itu ada 3 ya. Ada hormon testikular, hormon hipofisis, hormon
hipotalamus. Di hormon testikular ini terdapat menghasilkan 4 hormon ya. Yang pertama ada testosteron. Nah, ini berfungsi dalam pertumbuhan ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki. Androstenedion ini merupakan prekursor dari hormon estrogen pada laki-laki. Ini inhibin dan protein pengikat androgen. Ini dihasilkan oleh sel Sertoli. Nah, di mana inhibin dan protein pengikat androgen ini yang akan merespon hormon FSH, sehingga nantinya akan membentuk spermatogenesis. Selanjutnya ini kan ada hormon hipofisis dan hormon hipotalamus ya. Jadi awalnya ini dari kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini akan memproduksi gonadotropin releasing hormone. Nah, gonadotropin releasing hormone ini akan merangsang hipofisis anterior menghasilkan FSH dan LH, di mana FSH ini akan berfungsi saat spermatogenesis atau pembentukan sperma. Kemudian LH akan menghasilkan atau mensekresi testosteron. Nah, sekresi testosteron ini menghasilkan umpan balik negatif. Jadi ketika testosteron ini sedikit, maka hipotalamus akan merangsang produksi GnRH yang tinggi atau meningkat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini mengenai hormon? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang ada spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini, jadi laki-laki ini berawal dari spermatogonium. Nah, spermatogonium ini terletak di lapisan basalis kelenjar tubulus seminiferus. Nah, spermatogonium ini bersifat diploid. Kemudian spermatogonium akan proliferasi melalui pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid juga. Nah, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis, menghasilkan spermatosit sekunder, 2 spermatid sekunder yang bersifat haploid. Nah, kedua spermatosit sekunder ini akan membelah secara meiosis juga. Nah, keduanya akan menghasilkan 2 spermatid. Nah, dari proses spermatogenesis ini kan menghasilkan 4 spermatid nih. Nah, spermatid ini nantinya akan mengalami pematangan sehingga menjadi sperma. Ya, ini kita ingat-ingat ya, kalau spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus. Nah, prosesnya ini memerlukan waktu dari 65 sampai 75 hari. Selanjutnya nih ada struktur dari sperma. Nah, sperma ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian kepala, leher, dan ekor. Di bagian kepala ini terdapat nukleus yang dikelilingi atau dilapisi oleh akrosom. Nah, ini akrosom. Kemudian di kepala sperma ini juga terdapat enzim yang nantinya digunakan untuk menembus sel telur atau ovum. Kemudian di bagian leher terdapat mitokondria. Nah, di mitokondria ini, adanya mitokondria ini akan menghasilkan ATP untuk membantu sperma dalam bergerak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut ya ke sistem reproduksi pada wanita. Sistem organ reproduksi pada wanita juga terdiri dari 2 ya, organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Nah, organ reproduksi dalam terdiri dari ovarium, tuba falopi, rahim, dan vagina. Kemudian organ reproduksi luar ini terdiri dari vulva ya. Nah, ovarium ini terdiri dari 2 pasang ovarium. Nah, di ovarium merupakan tempat terjadinya oogenesis atau pembentukan
oosit ya, ovum. Nah, kemudian di ovarium ini juga terjadi pengeluaran atau sekresi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba Fallopi atau oviduct. Nah, oviduct ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian infundibulum, ini yang seperti ini ya, yang seperti trompet, di mana di ujungnya ada berbentuk fimbria. Nah, kemudian di bagian tengah ini ada ampula. Bagian tengahnya disebut ampula, bagian yang dekat dengan uterus disebut dengan ismus. Kemudian ada yang namanya uterus. Nah, uterus ini merupakan organ berongga ya, yang terdiri dari sebenarnya ada perimetrium, myometrium, dan endometrium. Nah, endometrium ini merupakan organ dinding uterus. Nah, dinding uterus ini sebagai tempat implantasi zigot jika ada pembuahan. Nah, di ujung uterus di sini terdapat ini ya, leher rahim atau disebut dengan serviks. Kemudian serviks ini merupakan penghubung antara uterus dan vagina. Nah, selanjutnya ada vagina. Nah, vagina ini juga merupakan alat kopulasi pada wanita serta berfungsi sebagai jalur aliran menstruasi dan keluarannya janin ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan mengirimkan kalian soal melalui Gform yang Ibu kirim ke WhatsApp grup ya. Silakan kalian kerjakan sekarang. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsensi kalian ya, absensi terakhir. Luciana. Hadir. Muhammad Ibadur Rahman. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Ratu. Hadir. Regina. Hadir, Bu. Restu. Hadir, Bu. Hadir. Reza. Hadir, Bu. Roland. Hadir, Bu. Samuel. Hadir, Bu. Leon. Hadir, Ibu. Yeheskil. Hadir, Bu. Yos. Hadir, Bu. Yosindra. Hadir. Oke, Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Terima kasih banyak untuk kerjasama dan bantuannya selama Ibu magang di SMA 93 ini. Mohon maaf apabila selama Ibu mengajar di sini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.